Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Fajrina Dewi, NIM 63020190039. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi mikro Islam dan konsep rancang bangun ekonomi mikro Islam. Yang pertama, ekonomi merupakan ilmu dan sistem yang bertugas untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan berkecukupan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam konteks kemaslahatan bersama. Kemudian, secara umum, ekonomi Islam didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meneliti, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi secara Islami berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Menurut Monzerkaf, dalam bukunya yang berjudul The Islamic Economy, dijelaskan bahwa ekonomi merupakan subset dari agama. Menurut Monzerkaf pula, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang bersifat interdisipliner, yang berarti kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu pendukung, juga terhadap ilmu yang berfungsi sebagai tool analisis. Sistem ekonomi Islam dapat diibaratkan sebagai suatu bangunan rumah yang berdiri dengan tegak dan kokoh, yang memiliki 3 komponen inti, yaitu pondasi, tiang penyangga, dan atap. Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yaitu tauhid atau keimanan, keadilan, nubuwah atau kenabian, khilafah atau pemerintahan, dan ma'ad atau hasil. Dari kelima nilai universal tersebut, kemudian dibangunlah 3 prinsip derivatif, yaitu kepemilikan multijenis, kebebasan berkehendak, dan keadilan sosial. Kemudian dibangunlah suatu konsep yang menaungi kesemuanya, yaitu akhlak. Akhlak menempati posisi puncak dikarenakan akhlak dapat menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi dan bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang ingin dicapai suatu sistem ekonomi Islam antara lain: 1. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia yang meliputi sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat. Yang kedua, memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang. Ketiga, mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat. 4. Memastikan kepada semua orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral. Dan yang terakhir, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan ekonomi mikro perspektif konvensional. Adapun karakteristik ekonomi mikro Islam terbagi menjadi 11. Yang pertama, ekonomi mikro Islam pengaturannya bersifat ketuhanan atau ilahiyah. Dasar-dasar pengaturannya tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Yang kedua, dalam Islam, ekonomi mikro hanya merupakan satu titik bagian dari al-Islam secara keseluruhan yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, ekonomi mikro berdimensi akidah atau keakidahan. Ekonomi Islam pada dasarnya lahir dari akidah Islamiyah yang di dalamnya akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap akidah yang diyakininya, semisal zakat, sedekah, ataupun yang lainnya. Yang keempat, berkarakter ta'abudi ta'abudiyun. Ekonomi mikro Islam merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan, dan setiap ketaatan kepada salah satu dari sekian banyak aturan
aturannya berarti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terkait erat dengan akhlak, dalam kurung murtabitun bil akhlak. Dalam Islam, kegiatan ekonomi mikro sama sekali tidak boleh lepas dari kendali akhlak, etika moral yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ajaran Islam secara keseluruhan. Yang keenam, elastis, dalam kurung al-murunah. Elastis berarti mampu berkembang secara perlahan-lahan atau berevolusi. Kekhususan al-murunah ini didasarkan pada kenyataan bahwa baik Al-Quran maupun Al-Hadis yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi tidak memberikan doktrin kepada ekonomi secara tekstual, akan tetapi hanya memberikan garis-garis besar. Yang ketujuh, objektif, dalam kurung al-maudiyah. Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan tidak objektif dalam melakukan aktivitas perekonomian. Aktivitas ekonomi mikro pada hakikatnya adalah pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap perilaku ekonomi tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama, atau kepercayaan, dan lain-lain. Yang kedelapan, memiliki target, sasaran, atau tujuan yang lebih tinggi. Berlainan dengan sistem ekonomi mikro non-Islam yang semata-mata hanya untuk mengejar kepuasan materi, ekonomi mikro Islam memiliki sasaran yang lebih jauh, yakni merealisasikan kehidupan kerohanian yang lebih tinggi. Yang kesembilan, realistis, dalam kurung al-waqiyah. Perkiraan ekonomi, khususnya perkiraan bisnis, tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain. Yang ke-10, harta kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam pendaya gunaan harta kekayaan tetap harus dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ke-11, memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan, dalam kurung tarsyid istidam al-mal. Para pemilik harta perlu memiliki kecerdasan atau kepiawaian dalam mengelola atau mengatur harta kekayaannya, semisal berlaku hemat dalam berbelanja, tidak menyerahkan harta kepada orang yang belum atau tidak mengerti tentang pendaya gunaannya, dan tidak membelanjakannya hartanya ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh agama. Mungkin cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu tentang prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam. Yang pertama, nilai universal. Nilai universal yang menjadi teori dari ekonomi mikro Islam dan menjadi landasan ekonomi Islam yaitu A. Tauhid atau keesaan Tuhan. B. Adil atau keadilan. Adil yang dimaksud di sini adalah tidak menzolimi dan tidak dizolimi, sehingga penerapannya dalam kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi. Yang ketiga, nubuwah atau kenabian. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Yang keempat, khalifah atau pemerintahan. Dalam Islam, peranan yang dimainkan pemerintah dibilang kecil, akan tetapi sangat vital dalam perekonomian. Ma'ad atau hasil. Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit atau laba. Yang kedua, prinsip-prinsip derivatif. Prinsip-prinsip derivatif merupakan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang juga menjadi tiang ekonomi Islam, yaitu A.
kepemilikan multijenis, merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. B. Kebebasan bertindak atau berusaha, merupakan turunan dari nilai nubuwah, adil, dan khalifah. C. Keadilan sosial, merupakan turunan dari nilai khalifah dan ma'at. Yang ketiga, akhlak. Adanya manusia yang berakhlak adalah hal yang mutlak dalam ekonomi. Kinerja suatu bisnis atau ekonomi tidaklah tergantung pada teori dan sistemnya saja. Oleh karena itu, akhlak menjadi bagian ketiga dan merupakan atap untuk menaungi ekonomi Islam. Perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola laku muslimin muslimat sudah itqan atau tekun dan ihsan atau profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.